Bab 35. Janda Permaisuri, yang mulia baik-baik saja. Dia perlu memulihkan diri. Janda Permaisuri menegur saat air mata mengalir di wajahnya. Kalian semua, bagaimana Anda melakukan pekerjaan Anda? Jika sesuatu terjadi pada yang mulia, kalian semua akan mati bersamanya. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia berjalan menuju istana Yixin. Para pelayan berlutut di tanah ketakutan, tidak berani mengangkat kepala. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Chu Qiao mengikuti di belakangnya, sampai ke istana Yixin. Xiao Che tertidur lelap. Saat janda permaisuri melihatnya, air mata mengalir di wajahnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan saat dia mencoba menyentuh wajahnya. Salah satu pelayan istana janda permaisuri berjalan di depan Chu Qiao, mengerutkan kening, dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu di sini?" Janda permaisuri sedang mengunjungi yang mulia. Orang luar tidak diterima. Mei Xiang mengerutkan kening. Saat dia bersiap untuk berdebat, Chu Qiao menarik lengan bajunya, mengangguk, dan berkata, "Mengerti." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia melangkah keluar dari istana Yixin bersama Mei Xiang dan yang lainnya. "Nona, yang mulia meminta Anda untuk menemaninya." Chu Qiao menghela nafas sebagai jawaban. Ibunya kembali. "Apa hak kita untuk tetap di dalam?" Qiu Sui menambahkan dari samping, janda permaisuri sangat menyayangi yang mulia. Tiba-tiba, Jenderal Sun Di mendekati mereka dari depan. Saat dia melihat mereka, dia membeku dan bertanya, "Nona, kenapa kamu tidak di dalam?" Mei Xiang menyela dan berkata, "Janda permaisuri telah kembali." Dia mengusir Nona, janda permaisuri. Sun Di tercengang saat mendengar berita itu, mengambil langkah besar menuju istana Yixin sambil berteriak dengan suara rendah, "Siapa yang menjemput kembali janda permaisuri?" Tidak ada yang tahu tentang upaya pembunuhan yang mulia. Kenapa dia kembali? Tiba-tiba, teriakan kesakitan yang memekakkan telinga menggema dari istana Yixin. Sun Di dan Chu Qiao tercengang saat mereka mendorong pintu istana Yixin dengan paksa. Janda permaisuri memegang belati di tangannya, wajahnya yang sedih berlumuran darah. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita yang hangat dan lembut. Dia tampak seperti iblis wanita saat dia berdiri di depan jendela, berteriak tanpa henti, "Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Saya akan membalas dendam untuk Luoer." Pikiran Chu Qiao kosong. Sinar matahari memasuki istana dari gerbang. Itu cerah dan menyilaukan. Lingkungannya kacau. Beberapa orang berteriak panik, berteriak minta tolong, sementara yang lain bergegas memanggil tabib istana. Pengawal kekaisaran bergegas ke depan saat mereka memegang pedang mereka, yang memancarkan cahaya perak yang kuat, membuat bayangan putih di tanah. Dia berdiri di sana, terpaku di tempat, matanya merasa terganggu oleh cahaya yang berlebihan. Pada saat itu, matahari tampak menjadi dingin. Saat menyinari dirinya, dia merasakan kedinginan di ujung jarinya, perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Jantungnya mulai berdebar, sepertinya itu bisa melompat keluar dari mulutnya kapan saja. Dia mulai merasa tercekik, saat bernapas perlahan menjadi semakin sulit. Pakaian janda permaisuri telah ternoda merah oleh darah. Wajah pucatnya yang sakit-sakitan menunjukkan keadaan gila yang dialaminya. Matanya cerah, ekspresinya buas. Meskipun ditahan, dia tidak melawan. Dengan kebencian yang sangat besar dalam suaranya, dia menyatakan dengan dingin, "Kalian binatang buas. Kalian semua layak mati. Saya membunuhnya. Sekarang, saya akan membunuh kalian semua untuk membalaskan dendam suami dan anak saya." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bahwa dia melihat hatinya melalui matanya, tidak seperti masa lalu di mana ekspresinya sangat tidak terduga. Saat itu juga, dia melihat kebingungan emosi di matanya dengan jelas, perasaan tertekan dan rasa kecewa. Dia terbaring di sana, darah mengalir keluar dari lukanya, menodai jubah hijaunya menjadi merah. Dia menatap ibunya dengan tenang tanpa ada keterkejutan atau kebencian di matanya.
Yang dia rasakan hanyalah rasa lelah yang luar biasa. Angin bertiup kencang, menyebabkan tirai tipis bergoyang. Darah segar di tanah terus mengalir dan bercabang saat sekelompok orang berlari ke depan untuk menghentikan darah. Teriakan panik para pelayan terdengar sekali lagi di luar istana. Semuanya tampak menirukan Chu Qiao. Dia tidak bisa melihat atau mendengar apapun. Tatapannya hanya terpaku pada matanya, saat rasa dingin menjalar di sepanjang punggung kulitnya, inci demi inci, sampai ke lubuk hatinya. Dia tiba-tiba teringat sesi berburu di dataran tinggi Yanbei bertahun-tahun yang lalu. Seekor induk serigala kelaparan saat hujan salju lebat melanda pegunungan. Dia dengan susah payah berhasil menangkap rusa. Dia sedang menikmati dagingnya dalam suapan besar ketika anaknya menyelinap ke samping dan menggigit kecil. Induk serigala sangat marah saat mengangkat cakarnya untuk menyerang anaknya, melukainya. Serigala kecil mundur ke dahan pohon yang jauh, meringkuk ketakutan dan menangis sambil menatap induknya, tidak berani melangkah maju lagi. Sorot matanya sedih, seperti anak kecil yang telah ditinggalkan. Beberapa orang mencoba menariknya pergi, tetapi dia menolak untuk pergi. Dia tiba-tiba merasa sangat takut ketika darahnya menjadi dingin. Jari-jarinya bergetar tak terkendali. Dia tidak ingin keluar. Darah telah menusuk matanya. Dia takut dia tidak akan bisa masuk ke sini lagi setelah dia keluar. Semakin banyak orang berkerumun di sekelilingnya, berteriak di samping telinganya. Pakaian tipisnya tidak tahan dengan kekuatan yang dia rasakan saat dia ditarik, karena mulai terkoyak. Tiba-tiba, dia berseru dengan keras dan berlari ke arah istana bagian dalam, melepaskan diri dari genggaman semua orang. Tangkap dia, seorang pengawal berteriak ketika semakin banyak pelayan bergegas ke arahnya. Dia melangkah mundur, karena semakin banyak rasa menggigil naik ke tulang punggungnya. Lepaskan dia, suara rendah dan serak tiba-tiba menggelegar. Xiao Ce terhuyung-huyung untuk duduk, luka di dadanya masih berdarah, saat dia mengarahkan jarinya ke arahnya. Yang mulia, jangan bergerak. Serangkaian teriakan tiba-tiba bergema. Tubuhnya ambruk di tempat tidur saat seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Sinar matahari membentuk beberapa bayangan bergaris di dinding saat suasana hatinya jatuh ke kedalaman jurang. Dia berdiri di luar kerumunan, tidak dapat melihat fitur wajahnya. Hanya ada tangan putih pucat, tanpa warna apapun, tergantung keluar dari tempat tidur. Saat matahari terbit dan terbenam, bulan memanjat pepohonan di langit, membentuk lapisan cahaya putih di luar istana Yixin. Pasir di pot penunjuk waktu terkuras butir demi butir, menyerupai kehidupan yang tersedot keluar dari tubuh itu. Suara tercekat dari seorang dokter tua berambut putih tiba-tiba terdengar. Bayangan wanita itu tampak tembus pandang di balik gorden yang berselubung tipis. Matanya tidak terlihat di balik lapisan tirai. Hanya ada pemandangan samar dari lampu lilin merah yang berkelap-kelip di ruangan itu. Ketika dia bangun, ada keheningan di mana-mana. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia sedang dalam mimpi. Namun, ketika dia melihat ekspresi terkejut Mei Xiang, hatinya mulai sakit. Bahkan sebelum dia memakai sepatunya, dia melemparkan selimutnya ke samping dan melompat dari tempat tidurnya. Di mana Nona Chu? Suara tergesa-gesa seorang pria terdengar dari luar. Dia berlari keluar, wajahnya pucat. Sun Di menatapnya saat ekspresinya menjadi sedih. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Yang mulia ingin bertemu denganmu." Itu sunyi di istana Yixin. Dia berjalan ke dalam sambil menyibak tirai, lapis demi lapis, sampai ke tempat tidurnya. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia dan istana akan menjadi satu. Dia berlutut di samping tempat tidurnya, mengulurkan ujung jarinya yang sedingin es. Saat dia menyentuh lengannya, dia menarik tangannya karena tubuhnya bahkan lebih dingin dari jari-jarinya. Rasanya seperti salju yang turun sepanjang tahun di dataran tinggi Yanbei. Napas dan suaranya ringan saat bergema di sekitar istana. "Xiao Ce, aku di sini untuk menemuimu.
Alisnya sedikit berkedut saat dia membuka matanya untuk melihatnya. Penampilannya tenang dan damai. Namun itu menunjukkan banyak pemikiran dan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia mengulurkan tangannya dengan susah payah dan melambai padanya sambil tertawa dan berbisik, "Kiao Kiao." Air mata mulai mengalir di wajah Chu Kiao saat dia meraih tangannya. Itu baru beberapa hari. Tetapi dia telah kehilangan banyak berat badan sampai-sampai tonjolan tulangnya terlihat. Dia mulai tersedak saat suaranya menjadi tak terdengar. Dia sedikit mengernyit dan mengulurkan ujung jarinya untuk membelai wajahnya. "Jangan menangis, ini semua salahku," katanya sambil air matanya terus mengalir. Ujung jarinya terasa dingin. "Aku berjanji bahwa aku akan tetap di sisimu. Seharusnya aku tidak keluar." Xiao Ce tertawa saat dia berbaring di tempat tidur, melihat pola bunga yang rumit di atap tempat tidur dan kata-kata kaligrafi. Suaranya tenang dan tidak membawa sedikit pun kebencian saat dia berkata, "Bagaimana kamu bisa disalahkan untuk ini? Dia adalah ibuku." "Siapa?" Dia mulai terengah-engah saat suaranya menjadi lemah. Chu Kiao mencoba berlari keluar untuk memanggil seorang tabib dengan kaget tetapi ditahan olehnya dengan paksa. Sulit membayangkan bahwa dia terluka parah. "Siapa? Siapa yang bisa memikirkan itu? Ya, siapa yang bisa memikirkan itu?" Angin bertiup ke dalam ruangan melalui jendela, membuat suara melolong. Dari jauh, suara tertahan dari para pelayan istana melayang. "Aku ingin menikahkanmu secara pribadi. Sekarang, saya khawatir saya tidak bisa lagi." "Tidak," kata Chu Kiao dengan keras dan keras kepala saat suaranya bergema di sekitar istana yang kosong. Dia memegang tangannya dengan kekuatan, seolah-olah ingin merebutnya dari orang lain. "Tidak ada yang akan terjadi padamu." Xiao Ce menatapnya dan tersenyum lemah. Senyumnya seolah menembus hati Chu Kiao seperti pisau tajam. Dia tidak pernah begitu takut sebelumnya. Saat air matanya mengalir di wajahnya dan masuk ke mulutnya, rasa pahit itu sulit ditahan. "Xiao Ce, jangan pergi. Jangan pergi. Kumohon." Dia menjabat lengannya dengan ringan, bersikap seolah-olah dia adalah anak yang kesepian. "Apa yang akan terjadi padaku saat kau tidak ada? Siapa yang akan membantuku saat aku dalam kesulitan? Aku tidak akan punya tempat tinggal lagi. Siapa yang akan membiarkan saya hidup dari mereka?" Keceriaan yang aneh melintas di mata Xiao Ce. Berpura-pura marah, dia mencaci main-main. "Oh, jadi saya membeli babi di ladang lagi." Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap. Dia menatapnya tak berdaya saat hatinya sakit. Suaranya setenang mata air saat dia bergumam, "Saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu Yuan Yue. Seseorang akan mengantarmu kepadanya. Tinggalkan saja dia dan jalani hidup yang baik." Saat dia menggigit bibir bawahnya, dia terus tergagap dengan jeda yang terputus-putus. Jangan berpura-pura kuat dan disengaja di masa depan." Malam itu dingin. Dia mengerutkan kening dan menatap tajam padanya. Tiba-tiba, dia meminta, "Kiao Kiao, bantu aku." Chu Kiao terkejut saat dia menggelengkan kepalanya. Namun, sebelum dia berhasil berbicara, dia melihat tatapan keras kepala di matanya yang membawa tekad yang luar biasa di dalamnya. Hatinya sakit lagi saat dia membantunya dengan hati-hati, membiarkannya bersandar di kursi dekat jendela. Dia mengenakan pakaian merah cerah, disulam dengan pola naga. Penampilannya sepi, sama seperti pertama kali mereka bertemu. "Kiao Kiao, rambutku berantakan." Chu Kiao mengakui pernyataannya saat dia mengambil sisir giok putih, mengurai rambutnya. Gigi sisir menyapu rambutnya saat tangan putih pucatnya membelai pelipisnya, helai demi helai. Pada saat itu, mereka seolah menghidupkan kembali kenangan dan pengalaman yang telah mereka lalui bersama selama ini. Tangannya mulai bergetar, tetapi dia sepertinya tidak tahu karena dia tidak menoleh.